Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Hai guys, perkenalkan aku Natya Shina. Aku adalah seorang content creator, influencer, entrepreneur. Dan lulusan HI Unpar 2007. How I became a content creator. Sebenarnya perjalanan karir aku cukup panjang untuk bisa sampai ada di sini sekarang. Tapi singkat cerita, aku lulus di Unpar tahun 2011. Pada waktu itu aku lulus dengan baik, cum laude, puji Tuhan. Dan sebagai lulusan terbaik, aku dapat kesempatan untuk magang atau fellowship di Jerman selama 6 bulan. Terus setelah pulang dari Jerman, aku langsung fokus untuk mempersiapkan S2 karena aku memang pengennya langsung S2. Dan ya, aku apply ke beberapa universitas di UK dan Aussie dan akhirnya aku keterima. Tapi akhirnya aku memilih untuk melanjutkan master study ke University of Macquarie, Sydney, Australia. Dan setelah lulus, aku langsung balik lagi ke Indonesia karena aku mau cepet-cepet apply kerja untuk menjadi seorang journalist. Then I got accepted on 3 different TV station, but I chose to join CNN Indonesia. Dan akhirnya setelah 2,5 tahun belajar dan bekerja, aku memutuskan quit dan menjadi full-time content creator. Itu dia introduction-nya, panjang juga ya. Nah buat teman-teman yang baru masuk Unpar, welcome! Duh kangen banget. Sama Unpar itu salah satu momen terindah di hidup aku. Kalau inget-inget dulu aku tuh orangnya ambisius. Jadi karena anak daerah gitu ya, orang Bali yang merantau ke Bandung khusus buat kuliah. Aku tuh gak mau gitu nyanyain kesempatan. Masa sih gak bisa jadi yang terbaik? Gitu mindset aku dulu. Tapi di satu sisi aku juga gak mau melewatkan hiruk pikuknya kehidupan mahasiswa gitu. Jadi ada kegiatan apa aku pasti ikutin. Pokoknya seru-seruan sama temen, rame-rame, nugas sampai malam, ikut kegiatan sampai malam, sampai pagi, nggak tidur, nggak apa-apa, yang penting happy. Tapi sebenarnya tanpa disadari, aku tuh belajar banyak banget dari apa yang aku lakukan di Unpar dulu, masa-masa aku sebagai mahasiswa di Unpar. I learned to communicate with people from different backgrounds. Dan itu yang menjadi modal utama aku sampai sekarang. Gila ya, di Unpar itu aku bener-bener temenan sama banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia. Makanya kalau ngomongin pluralisme, Unpar itu cocok banget. Ingat banget dulu hari pertama ospek gabungan nih seluruh fakultas. Cuk. Aku sekelompok sama 10 orang dari daerah yang beda-beda. Pokoknya ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Papua Nugini bahkan. Ada yang dari Jakarta, tapi sebenarnya dia orang Batak, dan banyak lagi. Ya namanya orang daerah gitu, pertama kali keluar kota, ngelihat muka-muka nggak dikenal. Apalagi dari Bali dulu jarang banget guys, ada orang Bali yang kuliah di Unpar gitu. Makanya aku tuh takut gitu. Terus pas satu kelompok sama mereka, aku tuh takut kayak ngerasa mereka ngelihat aku gimana gitu. Aneh nggak ya? Aku bisa diterima nggak ya? Kayak gitu deh, pokoknya banyak pertanyaan gitu dalam otak aku gitu. Karena biasanya kalau di Bali ya aku temennya kan sama, lagi-lagi sama orang Bali, sama temen-temen aku yang bisa dibilang kita udah terbiasa gitu. Culture kita sama, budaya dan culture kita sama gitu kan. Pas sama mereka satu kelompok otomatis kan harus berinteraksi. Aku ada beberapa pengalaman yang sampai sekarang aku nggak bisa lupa sih. Nah salah satunya pas ngobrol gitu sama temen aku yang orang Jakarta tapi Batak ini. Misalnya nih, aku kan tipenya yang dulu rajin ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong gitu, misalnya kayak ketua MPM ngomong gitu, aku tuh pasti ngedengerin dan suka nyatet biar nggak lupa. Terus pas aku nyatet, si temen aku ini tuh bakal kayak ngeliatin gitu. Terus kayak mukanya kayak dalam hati dia tuh ngapain sih gitu. Terus ya udah aku cuek aja tetap nyatet kan. Kayak terganggu gitu ya kali karena aku rajin. Dia tuh yang kayak suka, apaan sih lo? Ngapain sih? Emang penting? Kayak gitu, kayak ngegas banget gitu. Orang Jakarta tuh kan terkenal so asik. Orang Batak itu, ini bukannya rasis ya, tapi orang Batak tuh kan terkenal ngegas gitu kalau ngomong. Nah dia ini keduanya, sok deket iya tapi ngegas gitu. Aku kan jadi kayak yang, kenapa sih nih orang gitu. Jadi kayak gak nyaman gitu. Terus misalnya aku lagi dengerin nih, ada yang ngomong gitu kan.
Aku dengerin presentasi dosen atau perwakilan ekstrakurikuler gitu. Aku dengerin, so aku kayak bukan sih emang ya ngerti. Kalau misalnya ngerti kan kita otomatis kayak angguk-angguk ya kayak Terus dia kayak gini ngeliatin, so asik banget. Kayak gitu. Aku langsung yang kayak, kalau sekarang diceritain itu tuh lucu ya. Tapi pada saat itu jujur aku baper loh. Baper yang sampai kepikiran gitu kayak, ini yang salah gua atau dia gitu. Ini kenapa ini ada apa, tolong jelaskan gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah ngalamin itu gitu. Dan di situ kayak baru pertama kali ya ngerasain culture shock gitu. Berkomunikasi atau dealing sama orang yang beda gitu sama kita gitu. Otomatis cara komunikasi dia pun berbeda gitu. Tapi setelah temenan lebih lama, aku tuh ngerti kalau ternyata emang ya cara komunikasi dia kayak gitu. Dan di situ juga aku tuh kayak dapet tamparan gitu kayak, oh, aku di sini harus lebih ngerti untuk bisa menerima cara komunikasi orang lain, apalagi yang memang beda gitu asalnya, kota kelahiran dan segala macam culture-nya sama aku. Jadi ya it's okay gitu, emang cara mereka seperti itu. Oh ya, ada satu lagi nih guys yang ceritanya kocak juga sih. Kalau tadi itu kan temen aku yang orang Jakarta tapi dia sebenarnya orang Medan, orang Batak. Kalau ini aku ceritanya sama temen aku, sahabat cowok aku yang bener-bener orang Batak, asli Batak Karo. Aku nggak tahu kenapa dulu di HI Unpar 2007 itu banyak banget orang Bataknya, serius. Loh, bukannya aku rasis lagi-lagi ngomongin, nggak, tapi temen aku banyak banget yang Batak. Dan salah satu sahabat aku ini cowok, itu orang Batak, asli Batak Karo. Nah waktu itu kita lagi belajar bareng buat UAS. Aku berantem gitu sama pacar aku di telepon, dan akhirnya kita putus. Nah setelah putus, aku tuh nangis di sebelah dia. Nangis lama gitu ya, jadi nggak jadi belajar nangis. Aku diputusin. Sebenarnya nggak diputusin ya, pokoknya intinya kita putus, aku lupa deh. Putus. Mbok iya, kalau orang lagi patah hati gitu kan harusnya dihibur, ditenangkan gitu ya. Si temen aku ini, dia ngeliatin aku, terus ngomong, goblok kali kau. Setelah nangis sejam nonstop, aku dibilang goblok. Terus ya makin nangis lah aku ya, makin kenapa gue dikatain goblok, gue sebel. Nangis. Akhirnya setelah tenang, kita ngobrol. Maksud dia itu sebenarnya bukan ngatain aku goblok gitu. Enggak. Tapi kenapa aku malah nangisin cowok yang kayak gitu. Aku gobloknya di situ. Buang-buang waktu buat nangisin si mantan pacar aku itu. Jadi kata dia nggak worth it. Makanya aku goblok karena aku nangis gitu. He was actually really sweet. Tapi karena penyampaiannya dia yang ngegas dan momennya pas lagi sedih gitu ya. Aku ngerasa kayak aku dihina gitu, kayak kenapa? Harusnya kan aku ditenangin gitu loh. Kayak ya kalau diinget-inget tuh kayak lucu aja sih gitu. Tapi sebenarnya dia sweet. Ya bukan berarti dia nggak suka sama kita atau apapun yang kita pikirkan negatif gitu. Ya mungkin kita nggak bisa ngubah orang, tapi kita bisa belajar menerima dengan memikirkan faktor itu. Oh iya, mereka dari sini wajar kalau cara ngomongnya seperti itu. Kalau sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita kocak lainnya yang nggak mungkin aku ceritain sekarang karena bakal panjang banget, durasi terbatas. Tapi intinya aku yakin teman-teman mahasiswa baru di sini pasti akan ngalamin kejadian yang sama kayak aku, akan ngalamin culture shock dalam pertemanan, dalam komunikasi gitu. Dan seandainya kalian let's say tiba-tiba digas gitu ya sama orang, kalian jangan langsung marah. Tenang dulu, jangan langsung marah. Lihat berbagai kemungkinan. Mungkin maksud dia nggak kayak gitu. Dan aku yakin sih seiring berjalannya waktu, karena memang kita di Unpar itu ya seperti yang aku bilang, kita berteman dengan banyak orang, kita tuh belajar untuk memahami satu sama lain gitu. Jadi kita mulai terbiasa untuk lebih menerima dan memahami orang lain. Dan skill untuk memahami orang lain itu ternyata penting banget loh guys dalam kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang itu masih kepake banget pengalaman-pengalaman aku yang aku dapat dari dulu. How I deal with different people from different background itu jadi soft skill tersendiri yang masih aku pakai sampai sekarang. Karena di kerjaan aku yang sekarang juga aku ketemu sama banyak orang. Bahkan setiap hari, setiap project itu orang baru lagi. Dan di situ aku kayak ngerasa aku punya bekal gitu. Karena dulu di Unpar aku udah networking atau aku temenan sama orang-orang yang bener-bener beda gitu dari aku gitu. Dan it's not a big deal gitu. Dan makanya aku
Kalau ingat pengalaman aku di Unpar itu, aku berterima kasih banget dapat kesempatan itu. Dan aku ngerasa karena pengalaman yang aku punya itu, aku ngeliat perbedaan itu apa ya, perbedaan itu indah gitu. Jadi kalau misalnya aku sekarang ngeliat orang yang berbeda sama aku, apapun itu, even preferensi dan segala macamnya beda, ya aku nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang jelek gitu. Aku malah seneng ngelihatnya karena dari perbedaan itu aku bisa dapat cerita baru, aku bisa dapat wawasan baru, pengetahuan baru, pandangan aku semakin terbuka, semakin luas gitu. Ya, aku bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. And it's beautiful. Satu hal sih yang aku salut banget sama Unpar, walaupun perbedaannya tinggi banget gitu ya, tapi kita nggak ngerasa kita beda gitu karena toleransinya tuh tinggi banget. Seperti yang aku bilang tadi, aku orang Bali. Di Unpar tuh dikit banget, bisa dihitung jadi lah orang Bali yang masuk Unpar. So aku agamanya Buddha, padahal Unpar kan Universitas Katolik Parahyangan gitu. Tapi aku sama sekali sekalipun nggak pernah ngerasa aku tuh kecil gitu. Aku nggak pernah ngerasa dikucilkan atau aku sendiri atau dijauhkan karena latar belakang aku gitu. Semua orang dihargai, semua orang diterima, semua orang itu sama. Mereka dilihat atas apa yang mereka lakukan, bukan dari latar belakang mereka. Di Unpar aku tuh belajar ngelihat orang itu sebagai manusia. Mau dari manapun kalian, Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, kalian ada di Unpar untuk sama-sama belajar. Kalau misalnya kalian ngerasa takut gitu ya, karena kalian memasuki dunia baru, dunia perkuliahan itu kan dunia baru gitu ya. Ya itu wajar sih, karena aku pun dulu kayak gitu. There are gonna be so many what ifs in your head. What if I don't belong? What if my friends don't like me? What if I couldn't blend in? Well, one thing that you need to remember, you don't have to blend in because you're born to stand out. Sekarang mungkin kalian mikir gitu maksudnya apa gitu, but soon you will understand what I mean. Kuncinya satu sih, toleransi. Nggak satu deng, dua. Toleransi dan empati. Selama kamu memiliki dua hal itu, you will survive. Menurut aku Unpar bisa berdiri kokoh sampai saat ini dan melahirkan individu-individu yang hebat. Karena di dalam Unpar itu ada individu-individu yang hebat, yang berbeda satu sama lain dan menghargai perbedaan, tapi tetap bisa fokus pada tujuan yang sama. Well, that's all I have for now. Good luck on your new journey at Unpar. Enjoy the ride. And remember, strength lies in differences, not in similarities. Salam pluralisme.